Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Sri Anugrah Lestari. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 31931210111. Dalam kesempatan kali ini saya membuat video mengenai critical book review, pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, stay tune. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dari critical book review itu sendiri, di mana critical book review atau CBR ini merupakan salah satu bagian dari 6 tugas mata kuliah yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Medan. Adapun dalam tugas critical book review ini, mahasiswa akan mengevaluasi atau mengkritisi suatu buku yang berkaitan dengan materi mata kuliah yang sedang diampu. Nah, adapun kegiatan evaluasi atau kritik dari buku tersebut itu dapat dilihat dari segi keunggulan atau kelebihan buku serta kelemahan dari buku tersebut, terlebih pada sisi bagian isi atau materi yang akan digunakan dalam kegiatan perkuliahan. Nah, maka dalam laporan critical book review kali ini akan dipaparkan mengenai keunggulan atau kelebihan serta kelemahan dari buku tersebut. Adapun jenis buku yang akan kita review pada kesempatan kali ini ialah buku-buku yang berkaitan dalam kegiatan kewirausahaan atau pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, salah satu buku yang akan kita review yaitu buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Wirausaha. Nah, buku ini adalah salah satu buku yang kami gunakan dalam mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari penulisan critical book review itu sendiri. Di sini ada 4 tujuan dari penulisan critical book. Yang pertama yaitu untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, yang ini tentu pasti ya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui isi atau materi yang dimuat di dalam suatu buku, sehingga kita dapat mengetahui buku ini cocok nggak untuk mendukung kegiatan perkuliahan kita atau kegiatan kewirausahaan yang akan kita bangun. Yang kedua yaitu Yang ketiga yaitu untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari suatu buku. Nah, ini menjadi poin penting dari tujuan penulisan critical book. Nah, adanya tujuan ini dapat mempermudah kita sebagai orang yang ingin membaca buku mengenai kewirausahaan, apakah buku ini layak untuk kita baca atau kita manfaatkan materi-materi di dalamnya untuk kegiatan usaha atau kegiatan perkuliahan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu untuk melatih diri kita sebagai seorang mahasiswa dalam memberikan kritikan serta evaluasi terhadap suatu buku, sehingga penulisan kedepannya dapat lebih baik lagi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai manfaat penulisan critical book review itu sendiri. Di sini ada 3 manfaatnya. Yang pertama, sebagai sarana dalam berpikir kritis saat menelaah bahan bacaan atau buku. Yang kedua itu sebagai salah satu referensi ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan kita sebagai pembaca. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk melatih diri kita sebagai seorang mahasiswa dalam memberikan kritikan serta evaluasi terhadap suatu buku yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari di dalam perkuliahan. Selanjutnya yaitu bagian yang paling penting mengenai identitas dari buku ini. Nah, adapun judul buku ini dapat dilihat yaitu mengenai pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan, di mana pengarangnya ada Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibueya MPD dan Dr. Randus Dadang Mulyana MPD. Nah, penerbit dari buku ini yaitu Perdana Publishing. Nah, adapun kota terbitnya yaitu diterbitkan di Kota Medan pada tahun 2018
dan jumlah halamannya kurang lebih ada 280 halaman dengan ISBN. Buku ini sudah ber-ISBN ya teman-teman. ISBN-nya ada 978602365. Nah, buku ini sudah ber-ISBN dan mungkin sangat bagus untuk digunakan dalam mempelajari tentang kewirausahaan. Langsung saja kita masuk ke bagian ringkasan buku atau ringkasan materi buku pengantar kewirausahaan ini, di mana buku ini memuat 12 materi atau 12 bab, yang mana bab satunya membahas mengenai konsep kewirausahaan. Nah, langsung saja dijelaskan pada bab 1 ini bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi segala resiko yang ditemui. Kemudian terdapat pula faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha dalam materi bab 1 ini, yaitu motif berprestasi tinggi, selalu berperspektif, memiliki kreativitasan yang tinggi, serta memiliki perilaku inovatif tinggi, selalu berkomitmen dalam pekerjaan, mandiri atau tidak tergantung, serta berani menghadapi resiko dan selalu mencari peluang, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat-sangat dibutuhkan dalam kegiatan berwirausaha. Dan yang terakhir itu kita harus mampu memiliki. Selanjutnya dalam bab 2 pada buku ini menjelaskan materi tentang perilaku kerja prestatif. Nah, dijelaskan bahwa prestatif dalam buku ini diartikan yaitu mengenai wirausaha yang memiliki tujuan untuk maju dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya dan pikirannya tidak terlepas dari bisnis, di mana yang ada di dalam pikiran dari perilaku kerja prestatif ini ialah bisnis dan bisnis. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa menanamkan perilaku prestatif sangatlah harus dalam jiwa atau dalam diri seorang wirausahawan. Selain itu, seorang wirausaha harus memiliki efektivitas serta efisiensi dalam bekerja, yang mana hal ini pekerjaannya harus terukur, terencana, serta terkendali sesuai dengan apa yang akan dituju atau apa yang akan menjadi tujuan dari kegiatan wirausaha yang dijalankannya. Selanjutnya, bab 3 pada buku ini membahas mengenai semangat wirausaha, yang mana hal ini meliputi tentang kreativitas, inovatif, motivasi, serta sikap. Dijelaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan di dalam menghadirkan ide-ide atau gagasan yang baru, sedangkan inovasi merupakan penerapan secara praktis mengenai gagasan yang kreatif. Dengan demikian, antara kreativitas dan inovasi saling berkaitan satu sama lain, yang mana inovasi dapat tercipta dengan adanya kreativitas yang tinggi oleh seorang wirausaha. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya materi bab 4, yang mana dalam buku ini membahas tentang komitmen dalam usaha. Buku ini menjelaskan bahwa komitmen itu diartikan sebagai fokus pikiran yang diarahkan pada tugas dan usahanya, serta selalu berusaha dalam memperoleh hasil yang maksimal. Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa untuk memiliki komitmen dalam usaha, kita perlu untuk menerapkan perilaku yang tepat waktu, tepat janji bagi kegiatan pekerjaan kita, serta kepedulian terhadap mutu hasil dari kerja kita itu sendiri, dan dapat mengendalikan diri kita agar dapat usaha kita dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya bab 5, buku ini membahas mengenai sikap mandiri seorang wirausaha. Nah, dalam kegiatan ini seorang wirausaha harus mampu mengembangkan kepercayaan dirinya, sikap percaya pada diri sendiri, kemauan diri, serta kerja
kinerja positif. Selain itu juga seorang wirausaha harus mampu memiliki kemampuan yang lebih dalam kegiatan berwirausaha serta memiliki kelakuan pribadi yang baik dan dapat mengembangkan sikap positifnya dalam menjalankan usaha yang sedang ia jalankan. Nah, dalam bab 6 selanjutnya buku ini membahas mengenai pendirian usaha. Nah, di sini penting sekali untuk dipelajari oleh kita yang ingin menjalankan suatu usaha. Nah, adapun yang dibahas dalam bab ini mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mendirikan suatu usaha. Adapun aspek-aspek yang dimuat yaitu mengenai prosedur pengurusan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan di bab 6 yaitu mengenai pendirian usaha. Nah, bab 6 ini menjadi bab terpenting bagi kita yang ingin melaksanakan kegiatan wirausaha. Nah, bab 6 ini fokus pembahasannya itu mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mendirikan suatu usaha. Yang pertama itu ada prosedur pengurusan izin usaha. Nah, ini sangat penting untuk kita sebagai pemula yang ingin menjalankan suatu usaha. Selanjutnya yaitu mengenai sistem pengelolaan uang agar usaha kita dapat berjalan dengan baik terus-menerus. Selanjutnya memilih dan menetapkan tempat usaha di mana usaha yang strategis untuk dibangun serta pengelolaan fasilitas dan bahan baku produksi, merekrut dan menempatkan SDM atau sumber daya manusia atau tenaga kerja yang baik serta dapat mempersiapkan administrasi usaha agar tujuan dari dibangunnya usaha kita itu dapat tercapai. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 7 yaitu mengenai peluang usaha. Dalam bab 7 ini dibahas mengenai peluang dan resiko dalam berusaha. Kemudian juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan dari suatu usaha yang kita jalankan. Serta dijelaskan pula mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha, yakni melalui kegiatan magang, membuat catatan kegiatan wirausaha kita, serta dapat mempresentasikan kegiatan catatan-catatan yang ada di wirausaha kita. Nah, selanjutnya bab 8 membahas mengenai resiko dalam berusaha. Adapun bab 8 ini beberapa materi yang akan dikaji diantaranya yaitu bagaimana cara kita mengelola keuangan saat kita menjalankan usaha. Selanjutnya kita harus dapat menganalisis potensi pasar, di mana peluang-peluang kita dalam memanfaatkan potensi pasar untuk mengembangkan wirausaha kita, serta memasarkan produksi atau jasa. Selanjutnya menganalisis pelanggan dan pesaing yang ada di sekitar kita saat kita menjalankan wirausaha. Selanjutnya yaitu dapat mengelola proses produksi dan administrasi kantor serta pengenalan analisis SWOT, di mana selanjutnya ada bab 9. Bab 9 ini membahas tentang aspek-aspek perencanaan usaha. Nah, adapun beberapa aspek yang dimuat dalam kegiatan perencanaan usaha itu, yang pertama yaitu mengenai tujuan dan sasaran dari usaha kita sendiri. Selanjutnya bentuk-bentuk badan usaha, struktur organisasi sederhana, produk dan juga jasa yang akan kita kembangkan dalam kegiatan wirausaha kita. Selain itu juga ada pengelolaan, persediaan, proses produksi, penyimpanan produk, menetapkan bentuk badan usaha, perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, serta pajak pribadi dan juga pajak usaha. Selanjutnya pada bab 10 buku ini membahas atau menjelaskan tentang proposal usaha. Nah, pada bab ini sangat penting untuk kita bagi pemula untuk mempelajari atau untuk membuat suatu proposal usaha, yang mana dalam buku ini menjelaskan bahwa prospek usaha yang akan dilaksanakan sangat menentukan kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian diuraikan
pula tentang sistematika penulisan proposal usaha yang terdiri atas deskripsi perusahaan, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, aspek organisasi dan manajemen, kesimpulan serta daftar rujukan dan lampiran yang dapat melengkapi proposal usaha kita. Nah, bab 11 buku ini membahas mengenai usaha kecil. Adapun dijelaskan dalam buku ini terdapat 3 jenis usaha kecil atau UKM, yakni usaha industri dan non-industri, usaha di pedesaan atau perkotaan, dan yang terakhir yaitu mengenai usaha modern atau usaha tradisional. Baiklah, terakhir buku ini menjelaskan tentang cara kita mengevaluasi hasil usaha yang telah kita jalankan, di mana yang perlu kita perhatikan dalam mengevaluasi hasil usaha kita itu meliputi rasio keuangan, teknik dalam menyusun laporan pengembangan dari kegiatan kewirausahaan kita. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita lihat dalam mengevaluasi kegiatan wirausaha yang telah kita jalankan. Nah, langsunglah kita masuk kepada bagian inti dari kegiatan critical book review, yaitu mengenai penilaian buku yang mana meliputi kelebihan atau keunggulan buku serta kelemahan dari buku ini. Nah, adapun dalam buku ini seperti yang telah saya jelaskan bahwa terdapat 12 materi atau 12 pembahasan. Nah, berdasarkan analisis saya bahwa buku ini menyajikan materi kewirausahaan secara sistematis atau beruntun, mulai dari yang dasar hingga yang kompleks, yaitu diawali dengan konsep dasar tentang kewirausahaan, selanjutnya sampai pengembangan kegiatan usaha. Bahkan buku ini juga menjelaskan hingga bagaimana cara kita mengevaluasi kegiatan usaha yang kita jalankan. Penjelasan dalam buku ini juga cukup rinci, baik dari segala aspek yang dijelaskan, mulai dari pengertian, faktor-faktor, sampai penerapannya dalam kita menjalankan wirausaha. Misalnya pada bab 4 yang telah saya jelaskan tadi bahwa buku ini membahas tentang komitmen dalam usaha, di mana dijelaskan bahwa mulai dari definisi komitmen itu apa, faktor-faktor yang dapat meningkatkan komitmen itu apa. Nah, disitulah dapat dilihat bahwa materi yang diuraikan itu beruntun. Pada buku ini juga dilengkapi dengan tabel-tabel yang relevan dengan materi yang dilampirkan, sehingga dapat menambah pengetahuan kita serta dapat mendukung kegiatan kita dalam mencari-cari materi-materi yang berhubungan dengan kewirausahaan. Adapun hal ini juga dijelaskan dalam bab 10, yaitu mengenai proposal usaha. Nah, dilampirkan bahwa susunan atau sistematika dari proposal usaha itu sendiri. Di sini sangat jelas terlihat bahwa bagaimana kita menulis proposal wirausaha itu sendiri. Nah, terkhusus pada bagian bab 12 dilampirkan juga contoh-contoh rasio dari keuangan serta dilengkapi dengan perhitungan dan bagaimana cara kita menghitung keuangan secara rinci. Secara keseluruhan menurut saya buku ini sangat pas untuk dijadikan buku pedoman serta referensi karena di dalamnya banyak penjelasan mengenai teknis-teknis dalam berwirausaha. Kemudian buku ini juga disusun atau dibuat berdasarkan urutan tahapan yang mana dapat membantu kita dalam menjalankan kegiatan wirausaha agar berjalan dengan baik. Nah, buku ini juga bahasa-bahasa yang dimuat sangatlah mudah untuk dipahami, tidak terlalu sulit. Penyusunannya juga dari segi layout, buku ini juga sangat rapi sehingga tidak membosankan untuk kita para pembacanya karena disampaikan dengan secara singkat dan tidak bertele-tele. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian kelemahan buku. Adapun yang saya kritisi dari kelemahan buku ini dapat dilihat
bahwasanya buku ini terdapat beberapa kekurangan, misalnya pada halaman 124 yaitu terdapat beberapa penulisan yang bertulisan miring. Nah, seperti ini terlihat teman-teman, banyak terdapat penulisan yang miring, padahal kita tidak tahu, padahal itu tidak perlu untuk dituliskan miring karena tidak merupakan bahasa asing atau bahasa yang membutuhkan penegasan kalimat untuk menjelaskan isi dari materi buku ini. Kemudian dalam hal ini pula menurut saya terdapat beberapa bab pembahasan yang judulnya kurang relevan dengan materi tersebut. Misalnya pada bab 5. Bab 5 itu membahas tentang sikap mandiri. Namun materi yang dijelaskan tidak adanya menyangkut sikap mandiri, tetapi lebih condong menjelaskan tentang bagaimana pengembangan sikap sebagai seorang wirausaha yang profesional. Kemudian pada bab 8 yang menjelaskan tentang resiko dalam usaha, namun isinya tidak membahas begitu dalam mengenai. Baiklah teman-teman, masuk ke bagian yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dari kegiatan critical book review terhadap buku pengantar kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan, di mana menurut saya buku ini merupakan buku yang sangat bagus dan dapat dijadikan sebagai pedoman serta referensi kita dalam memahami ruang lingkup kewirausahaan, di mana buku ini juga sangat cocok untuk dipelajari atau dibaca oleh orang-orang yang ingin memulai kegiatan wirausaha. Buku ini tentunya memiliki kelemahan atau keunggulan serta tentunya buku ini sama dengan buku-buku lainnya, bahwasanya ia memiliki keunggulan atau kelebihan serta kelemahannya, di mana dalam buku ini kelebihan atau keunggulannya dapat dilihat berdasarkan penjelasannya, yang mana kajian kewirausahaannya dijelaskan secara rinci, mulai dari konsep kewirausahaan sampai bagaimana cara kita mengembangkan kegiatan usaha. Bahkan buku ini juga menjelaskan bagaimana cara kita mengevaluasi kegiatan wirausaha yang telah kita jalankan. Di samping itu, buku ini seperti telah saya jelaskan bahwasanya ia memiliki kelemahan yang terlihat dari beberapa bab yang menurut saya judul dari bab tersebut kurang relevan dengan isinya. Secara umum, buku ini dengan judulnya sangatlah cocok untuk kita bagi pemula yang ingin menjalani. Secara umum, buku ini sangatlah cocok untuk kita jadikan sebagai referensi yang tepat untuk digunakan dalam meningkatkan pemahaman kita terkait dengan cakupan kewirausahaan. Terlebih dalam buku ini menyediakan berbagai contoh-contoh bagi kita sebagai pemula untuk membuat proposal usaha, di mana contoh-contoh tersebut serta tabel-tabelnya sangat lengkap untuk kita sebagai pemula yang ingin memulai kegiatan wirausaha. Nah, buku ini juga tentunya sangat cocok untuk kita jadikan sebagai referensi dalam kegiatan perkuliahan kita, terkhusus pada mata kuliah kewirausahaan. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.